Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini saya ambil dari kesimpulan beberapa buku Sirah Ibnu Hisham, Tarikh At-Tabari, dan Sahih Al-Bukhari di bagian tentang sifat Nabi sebelum kenabian. Di tengah padang pasir Mekah yang keras, di kota yang dikuasai suku-suku kuat, tempat dusta dianggap strategi, lahir satu nama yang berdiri paling berbeda, yaitu Nabi Muhammad SAW bin Abdullah. Sejak muda, catatan sejarah dalam Sirah Ibnu Hisham menuliskan bahwa ia tidak pernah terlibat satupun kebohongan, bahkan dalam gurauan sekalipun. Di pasar Ukas, tempat para pedagang Arab sering menipu timbangan, Nabi Muhammad justru dikenal sebagai lelaki yang menyerahkan untungnya demi kejujuran. Dalam Tarikh At-Tabari, orang-orang Quraisy digambarkan sering berkata, "Jika engkau cari orang yang paling benar perkataannya, pergilah pada Nabi Muhammad. Tidak pernah lidahnya membohongi manusia. Kejujurannya begitu kokoh hingga saat ia berusia sekitar 25 tahun. Kafilah dagang milik Khadijah melihat sesuatu yang tak biasa. Keuntungan dagang meningkat bukan karena licik, tetapi karena kejujuran. Disinilah gelar itu lahir, Al-Amin, manusia yang kejujurannya tidak bisa diragukan. Dan bukti terbesarnya terjadi bertahun-tahun kemudian. Ketika seluruh kota berencana membunuhnya, ketika para pemimpin Quraisy memusuhinya, mereka masih menitipkan harta-harta berharga kepada dirinya. Hal ini tercatat jelas dalam Sirah Ibnu Hisham. Meski mereka memusuhi risalahnya, mereka tidak pernah memusuhi kejujurannya. Saat malam hijrah, Nabi Muhammad SAW tidak membawa kabur satupun barang titipan. Ia justru meninggalkan Ali di tempat tidurnya hanya untuk mengembalikan amanah musuh-musuhnya. Sebuah tindakan yang oleh Al-Bukhari disebut sebagai contoh tertinggi sifat amanah Nabi. Dan di puncak semua itu, ketika Nabi berdiri di Bukit Sofa dan memanggil seluruh suku Quraisy, orang-orang yang mengenalnya sejak kecil, ia bertanya, "Jika aku berkata bahwa di belakang bukit ini ada pasukan yang ingin menyerang kalian, apakah kalian mempercayaiku?" Seluruh mereka menjawab tanpa ragu, "Kami tidak pernah mendapati engkau berdusta, wahai Muhammad." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Itulah puncaknya sebuah pengakuan dari kawan dan lawan, bukan karena kekuasaan, bukan karena retorika, tetapi karena kejujuran yang tidak pernah retak seumur hidupnya. Itulah alasan mengapa sejarah memberikan Nabi Muhammad SAW satu gelar yang tidak pernah lekang, manusia paling jujur dan dapat dipercaya. Itulah kisah singkat kenapa Nabi Muhammad dijuluki Al-Amin. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari kisah ini. Terima kasih. Kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.